Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Program Pengembangan Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia akan memaparkan materi mengenai program semester. Berikut nama-nama anggota kelompok 2. Yang pertama, Raden Ayu Nurkalima Sahada. Yang kedua, Khairul Maulidina. Yang ketiga, Heaven Frederica. Dan yang keempat, Citra Ika Prasetya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang bagaimana menyusun program semester. Isi yang akan kami bahas dalam video ini yaitu: yang pertama, komponen dalam program semester; yang kedua, format program semester; dan yang ketiga, penyusunan program semester. Berikut pemaparannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Heaven Frederica sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang komponen dalam program semester. Program semester adalah program yang berisikan garis-garis mengenai hal-hal yang hendak dilaksanakan dan dicapai dalam satu semester. Ini merupakan penjabaran dari program tahunan. Guru menyusun program semester sendiri. Program semester berisikan garis-garis besar mengenai hal-hal yang hendak dilaksanakan dan dicapai dalam satu semester. Pada umumnya, komponen program semester ini yaitu identifikasi, satuan pendidikan, mata pelajaran, semester, tahun pelajaran, bulan, standar kompetensi, dan materi yang hendak disampaikan, waktu yang direncanakan, dan keterangan-keterangan. Semester adalah satuan yang digunakan penyelenggaraan program pendidikan. Kegiatan yang dilaksanakan dalam tiap semester adalah kegiatan tatap muka, praktikum, kerja lapangan, mid semester, ujian semester, dan berbagai kegiatan lainnya yang diberi penilaian keberhasilan. Minggu efektif belajar adalah jumlah minggu kegiatan pembelajaran untuk setiap tahun pelajaran pada setiap satuan pendidikan. Kemudian, waktu pembelajaran efektif adalah jumlah jam pembelajaran setiap minggu, meliputi jumlah jam pembelajaran untuk seluruh mata pelajaran, termasuk muatan lokal, ditambah jumlah jam untuk kegiatan pengembangan diri. Waktu libur adalah waktu yang ditetapkan untuk tidak diadakan kegiatan pembelajaran terjadwal pada satuan pendidikan yang dimaksud. Waktu libur dapat berbentuk jeda tengah semester, jeda antar semester, libur akhir tahun pelajaran, hari libur keagamaan, hari libur umum termasuk hari-hari besar nasional, dan hari libur khusus. Selanjutnya, unsur-unsur yang biasanya terkandung di dalam program semester meliputi: yang pertama ada tujuan. Tujuan yang dicantumkan dalam program semester adalah tujuan-tujuan yang masih bersifat umum dan yang diambil dari SKKD, yaitu tujuan kurikuler dan tujuan instruksional. Yang kedua, pokok bahasan. Pokok bahasan merupakan judul materi yang akan dipelajari atau diajarkan. Perencanaan pembelajaran menyusun pokok bahasan dan sub pokok bahasan dalam satu semester dengan memperhitungkan bahwa pokok bahasan tersebut dapat diselesaikan dalam satu semester dengan pemenuhan kualitas yang disyaratkan. Kemudian yang ketiga ada evaluasi pengajaran. Dalam program semester hendaknya dicantumkan kegiatan-kegiatan evaluasi yang dilaksanakan di luar masing-masing pokok bahasan. Evaluasi digunakan untuk mengetahui tingkat pencapaian tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dan juga untuk memperbaiki bahan ataupun juga metode pengajaran. Kemudian yang terakhir ada waktu. Untuk setiap pokok bahasan dan kegiatan evaluasi dalam semester yang bersangkutan perlu dicantumkan jumlah waktu yang dialokasikan sehingga dapat diketahui sejak awal apakah program semester yang dibuat tersebut dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Selanjutnya, adapun manfaat program semester, yakni
Nomor 1, mempermudah seorang guru dalam proses pembelajaran selama 1 semester. Yang kedua, sebagai petunjuk arah kegiatan dalam mencapai tujuan pembelajaran yang dilakukan. Yang ketiga, sebagai pola dasar dalam mengatur tugas dan wewenang bagi setiap unsur yang terlibat dalam kegiatan pembelajaran. Yang keempat, sebagai pedoman kerja bagi setiap unsur baik guru maupun murid. Yang kelima, sebagai alat ukur keefektifan suatu proses pembelajaran sehingga setiap saat dapat diketahui ketetapan dan kelembagaan kerja. Kemudian yang terakhir, untuk menghemat waktu, tenaga, alat-alat, dan biaya. Sekian. Perkenalkan, nama saya Citra Ika Prasetya sebagai pemateri kedua yang akan menjelaskan tentang format program semester. Semester adalah satuan waktu yang digunakan untuk penyelenggaraan program pendidikan. Sekolah dasar memiliki 2 semester yang masing-masing terdiri dari 6 bulan dalam 1 tahun. Dalam 1 semester, guru melaksanakan program dengan kegiatan tatap muka, praktikum, kerja lapangan, ujian semester, ujian tengah semester, dan kegiatan lainnya yang diberi penilaian. Program semester adalah program yang berisikan garis besar mengenai hal yang hendak dilaksanakan yang dicapai dalam 1 semester. Program semester juga merupakan penjabaran dari program tahunan, sehingga program ini tidak bisa tersusun tanpa program tahunan. Isi dari program semester berisi tentang bulan, pokok bahasan, waktu, dan keterangan yang berisikan tanggal dalam pelaksanaan. Program semester berisikan tentang 1. Identitas yang berisi tentang satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas atau semester, tahun pelajaran. Yang kedua, format isian yang terdiri dari SK atau standar kompetensi, KD kompetensi dasar, indikator, jumlah jam pertemuan atau alokasi waktu, bulan dalam 1 semester. Secara teknik, pengisian program semester sama seperti program tahunan. Untuk SK, KD, materi pokok, dan alokasi waktu dipindah. Perlu pencermatan untuk perumusan indikator dan pemberian materi ke dalam bulan dalam 1 semester. Rencana program semester merupakan penjabaran dari program tahunan. Program tahunan disusun untuk menentukan jumlah jam yang diperlukan untuk mencapai kompetensi dasar. Dalam program semester ini mengarahkan untuk menjawab minggu keberapa atau kapan pembelajaran itu mencapai kompetensi dasar yang dilakukan. Cara pengisian format sebagai berikut. Yang pertama, tentukan standar kompetensi dan kompetensi dasar atau tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan kurikulum. Guru tidak perlu merumuskan SK dan KD atau tujuan yang harus dicapai, yakni tujuan umum dalam setiap pokok bahasan, sebab semuanya sudah ditentukan dalam kurikulum. Kecuali kalau memang diharuskan menentukan pokok bahasan dan merumuskan tujuan yang harus dicapai dalam setiap pokok bahasan, contohnya dalam merumuskan kurikulum muatan lokal. Yang kedua, melihat program tahunan yang disusun untuk menentukan alokasi waktu atau jumlah jam pelajaran setiap SK dan KD. Yang ketiga, menentukan pada bulan dan minggu keberapa proses pembelajaran KD akan dilaksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raden Ayu Nur Kalimasada akan mempresentasikan mengenai penyusunan program semester. Yang pertama,
Langkah yang pertama, memasukkan KD topik dan subtopik dalam bahasan format program semester. Di sini yang dimaksud KD itu 3.1, 3.2, 4.1, 4.2. Itu kita masukkan semuanya ke dalam satu semester tersebut. Di dalam satu semester terdapat 5 bab. Yang pertama mengenai teks berita, teks iklan, lalu yang ketiga teks eksposisi, yang keempat teks puisi, dan yang kelima teks eksplanasi. Lalu langkah kedua, kita harus menentukan jumlah jam pada setiap kolom setiap minggu dan jumlah tatap muka per minggu untuk mata pelajaran bahasa Indonesia. Yang dimaksud jumlah jamnya itu kita menganut pada alokasi waktu ini yang sudah menjadi ketetapan dalam penyusunan program semester. Kita menganut terhadap program tahunan. Jadi untuk alokasi waktu 2 ini sudah menjadi patokan untuk program semester. Kok bisa menjadi patokan? Karena kita menyontoh program tahunan seperti itu yang kemarin sudah disampaikan oleh kelompok 1. Selanjutnya, mengalokasikan waktu sesuai kebutuhan bahasan topik dan subtopik pada kolom minggu dan bulan. Tidak semua alokasi waktu itu, tidak semua KD memiliki waktu 2. Ada juga yang memiliki alokasi waktu 4, contohnya pada teks iklan ini. 4.4 menyajikan gagasan pesan dan ajakan dalam bentuk iklan, slogan, atau poster secara lisan dan tertulis. Ini alokasikan waktu 4, jadi kita menaruhnya. Ini mengapa kok 2? Ini karena kita menyesuaikan minggu per minggunya, seperti itu. Cara mengaturnya bagaimana kok bisa ke bawah, ke samping? Itu patokan kita untuk SMP 1 pekan atau 1 minggu itu memiliki 6 jam untuk pelajaran bahasa Indonesia. Jadi bisa kita lihat untuk bulan Juli 3.1, 3.2, 4.1 memiliki 1 pekan untuk penjelasan tersebut. Intinya 1 pekan berarti 6 jam, seperti itu. Lalu bisa menghitung banyaknya pekan dalam setiap bulan. Contohnya bulan Juli. Bulan Juli terdapat 5 pekan. Mengapa yang dimaksud efektif itu yang 3, yang pekan ketiga, pekan keempat, dan pekan kelima. Lalu pekan ke-1, pekan kedua mengapa kok warnanya merah? Karena di kalender pendidikan sudah tertera bahwa pekan pertama dan pekan kedua itu penjelasannya libur semester ganjil. Jadi untuk pembelajarannya kita langsung ke pekan ketiga. Seperti itu. Lalu kita menentukan jumlah efektif per semester. Yang dimaksud jumlah efektif per semester itu sudah dijelaskan oleh program tahunan, yaitu 90 jam. Jadi 90 jam, bagaimana cara kita untuk mengatur di seluruh ini, mulai dari bulan Juli sampai bulan Desember sudah mencapai jam efektifnya. Total seluruh jam untuk 1 semester itu 125. Mengapa kok 125? Karena 125 itu sudah menjadi patokan untuk program tahunan. Jadi program semester hanya mengalokasikan waktunya sesuai kebutuhannya. Seperti itu. Lalu 125 itu, 126 itu sudah termasuk UH, remedi, pas, dan cadangan. Di sini mana PTS-nya? PTS-nya terdapat di setelah bab ketiga di bulan Oktober pekan pertama.
Ini sudah ada berwarna hijau. Kalau Anda masih bingung mengapa ada warna merah, mengapa ada warna ungu, mengapa ada warna hijau, biru muda dan biru tua, itu saya beri warna karena termasuk jam tidak efektif. Contohnya pada bulan Agustus. Mengapa ini kok bulan Agustus berwarna ungu? Karena pada bulan Agustus pekan ketiga terdapat 17 Agustus, Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75. Biasanya sekolahan mengadakan lomba-lomba selama 1 minggu. Makanya ini yang dinamakan pekan tidak efektif. Itu yang dinamakan tidak efektif. Yang efektifnya mana? Yang berwarna putih. Berarti contohnya kayak September ini kok putih semua, berarti termasuk efektif semua. Seperti itu. Sekian yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Khairul Maulidina Nikmah, pemateri terakhir akan menjelaskan tentang penyusunan program semester. Langkah-langkah penyusunan program semester. Langkah-langkah yang harus diperhatikan dalam penyusunan program semester adalah sebagai berikut. 1. Memasukkan KD, topik, dan subtopik dalam bahasan format program semester. 2. Menentukan jumlah jam pada setiap kolom setiap minggu dan jumlah tatap muka per minggu untuk mata pelajaran. 3. Mengalokasikan waktu sesuai kebutuhan bahasan topik dan subtopik pada kolom minggu dan bulan. Hitung alokasi waktu per semester. A. Banyaknya pekan dalam setiap bulan. B. Jumlah pekan efektif per bulan. C. Jumlah pekan tidak efektif. D. Menentukan jumlah efektif per semester. Hal yang harus diperhatikan adalah 1. Banyaknya pekan efektif pada perhitungan alokasi waktu per semester dikurangi pekan tidak efektifnya. Contohnya, pekan dalam semester ini 26 pekan, yang tidak efektif 9 pekan. Maka pekan efektif adalah 26 dikurangi 9 sama dengan 17 pekan. Yang kedua, jam efektif semester adalah hasil perkalian pekan efektif dengan jumlah jam pelajaran per minggu. Misalnya, pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 1 jumlah per minggunya 2 jam per kelas. Maka jam pelajaran efektif per semester adalah 17 dikali 2 jam pelajaran sama dengan 34 jam pelajaran. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Seluruh pemateri sudah memaparkan materinya. Kami dari kelompok 2 memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga materi tadi bisa bermanfaat untuk kalian semua. Dan terima kasih karena sudah menonton pemaparan materi dari kami kelompok 2. Kami akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.